Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan bulan Kitab Suci Nasional ini pada pertemuan yang keempat dengan tema Yesus Guru yang Melayani. Bagaimana toh Yesus Guru yang melayani itu? Apakah di antara kita sudah ada yang melayani seperti Yesus? Ataukah hanya orang-orang tertentu yang sudah mencontoh Yesus sebagai guru yang melayani? Baiklah, sebelum kita mulai pertemuan ini, mari kita bernyanyi bersama Dia yang Terhebat. Adik-adik, mari kita nyanyikan bersama-sama Dia yang Terhebat. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Sekali lagi dengan penuh semangat kita angkat pujian Dia yang terhebat. Indah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kehadiran Putramu, Guru dan Tuhan kami, mengajarkan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Semoga seperti Putramu, kami semakin terbuka untuk saling melayani dan rela menjadi sesama bagi yang menderita tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan mendengarkan Sabda Tuhan. Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?"
Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan bagaimana perdebatan yang terjadi, siapa yang menjadi terbesar, siapa yang layak bersama Yesus, siapa yang layak masuk kerajaan surga, tapi Yesus mengutamakan yaitu melayani. Lalu siapakah orang-orang yang sudah seperti Yesus, mau melayani sesama? Kita lihat di gambar ada Santa Luisa dan Santo Vincentius yang pada bulan ini kita rayakan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah melayani sesama, terutama orang-orang kecil yang tertindas, orang-orang miskin yang harus diperhatikan, orang-orang yang terlantar, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan dekapan kasih sayangnya. Mereka memberikan segalanya kepada orang-orang kecil, orang-orang yang tertindas, tanpa mengharapkan sepeser pun dari mereka. Yang kedua, kita bisa lihat Bunda Teresa. Beliau juga sama, melayani orang-orang miskin dan terlantar di Kalkuta, India sana. Nah, dari tokoh-tokoh yang Pak Eri sebutkan ini, marilah kita mencontoh mereka. Kita melayani sesama kita. Sesama kita bukan berarti kita melayani orang yang miskin dan terlantar saja, tapi juga melayani teman kita yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang status sosial, baik itu teman yang kaya atau teman yang tidak punya atau teman yang berbeda dengan kita. Semua sama, karena kita semua sama di mata Tuhan. Sanggup anak-anak? Marilah kita melayani bersama dalam Tuhan. Nah, setelah mendengarkan renungan singkat tadi, sekarang tugas kalian adalah membuat gambar tangan seperti contoh. Karena Pak Heri minta tangan kalian yang melayani. Satu saja, warnanya bebas, karena itu tangan kanan ya. Lalu tulislah siapa yang pernah kamu layani. Ditulis di mana Pak Heri? Ditulis di tangan itu.
Lalu apa yang kamu layani pada orang itu? Ya, misalnya yang pernah kamu layani adalah mama. Kemudian bentuk pelayanan apa? Bawahnya kamu tulis, saya membantu mama memasak, atau saya membantu mama membersihkan dapur. Nah, seperti itu. Bisa kan? Oke. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dapat mendengarkan sabda putramu yang meneguhkan hidup kami. Semoga pengenalan kami akan Yesus, Guru dan Tuhan, semakin diperdalam lewat keberanian kami untuk melaksanakan sabdanya. Juga kalau kami kerap merasa malu atau enggan, bantulah kami lewat jalan kemuritan ini, melayani dan memberikan diri seturut teladan Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan lagu penutup. Bye.